Ukeko. Omae ga yatowareta bai no ga... Terlihat seorang botak yang bekerja. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan seseorang yang wajahnya mirip dengannya, yang mana itu adalah pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran tersebut ingin membunuh pria botak. Pria botak kemudian memberi pembunuh bayaran tawaran. Dia akan membayar 2 kali lipat asalkan dia dibebaskan. Dia ingin si pembunuh bayaran membiarkan dia hidup. Dengan bayaran dia akan memberi lebih banyak uang daripada orang yang telah menyuruh si pembunuh bayaran. Namun pembunuh bayaran tidak terima tawaran itu. Dia lebih memilih membunuh si pria botak. Setelah menyelesaikan misi, si pembunuh bayaran menuju ke Hotel Inhumans, yang mana ternyata wajah dia tidak sama dengan orang botak tadi, melainkan dia hanya menggunakan topeng. Dia bernama Toshiakase. Yokoso, hotel. このスーツの替えを。ああ、ごめん。では、加瀬様。 Sampai di hotel, saat sudah menyelesaikan kontrak, Toshiakase kemudian istirahat. あ、ごめん。 Ikuro ternyata sangat tidak menyukai dengan pekerjaannya. Dia ingin berhenti, tapi tidak pernah terjadi. Selain tidak suka dengan pekerjaannya, dia juga tidak suka dengan pembunuh bayaran. Hal itu bukan tanpa alasan. Dulunya dia punya masa lalu buruk mengenai pembunuh bayaran. Sarah berkata, tidak semua pembunuh bayaran orang jahat, karena ada yang terpaksa keadaan. Ada orang yang terpaksa mencari uang demi keluarganya yang sakit, atau membunuh para penjahat. Terlepas dari semua itu, tentu yang namanya menghilangkan nyawa seseorang tidak bisa dibenarkan, terkecuali ada kondisi tertentu. コンシェルジュの職務と関係の、それから魔高齢者への注文。 Kase adalah pembunuh bayaran yang melakukan aksinya dengan harus sangat sempurna. Dia memiliki karakter yang tidak banyak omong. Dia adalah pria dingin. Kita kemudian diperlihatkan hari sebelumnya, waktu di mana Kase sebelum berangkat kerja dan membunuh si pria botak. Terlihat dia yang sangat mengatur waktunya. Pokoknya apa-apa yang dilakukan harus teratur, meskipun itu hal-hal kecil, seperti jam segini bangun pagi, jam segini sarapan, dan jam segono mandi. Kase menyembunyikan pekerjaannya, bahkan istrinya juga tidak tahu. Memang Kase punya pekerjaan di luar pembunuh bayaran, tapi itu hanya dijadikan alasan untuk menyembunyikan pekerjaan sebenarnya. Pada saat itu, Kase mengaku ada pekerjaan yang mengharuskan dia keluar kota. Sebelum berangkat, dia diberikan kecupan manja, yang mana istrinya berkata, "Anata, omae wa mushinderu." Nani? Istrinya mengatakan dia menunggu kepulangan Kase untuk mereka bisa merayakan tahun ke-10 pernikahan mereka. Apa yang kita lihat tadi diceritakan kepada Ikuro, yang mana Kase mengaku hanya istrinya saja yang bisa membuat rencananya tidak sempurna, dikarenakan istrinya tidak bisa dia tebak. Kase meminta bantuan Ikuro untuk menyempurnakan rencananya, yang mana Ikuro diminta membuat cerita palsu mengenai Kase yang pergi kerja urusan bisnis. Ikuro membuatnya seolah-olah dia menjadi bawahan Kase dan ikut bersama Kase. Foto-foto tersebut nantinya akan dikirim ke istri Kase buat dijadikan alasan. 妻は毎年結婚記念日に拷問だあれは。随分な変わりようですね。 Ikuro nampaknya mulai senang terhadap Kase, walaupun awalnya dia tidak senang. Itulah yang membuat Sarah merasakan perubahan itu. Saat sedang membahas Kase, Sarah menyadari keberadaan Kase. Padahal saat itu Kase sedang berubah menjadi orang lain. Sarah bisa tahu karena dia menghafal cara Kase bergerak. 歩幅、歩調は歩き方です。街中で遠くから知人に傷などに続く識別法として。 今出て行った。へえ。 Di suatu tempat terlihat seorang pengedar narkoba sedang kerja.
Pria tersebut kemudian ingin pergi, tapi dia langsung dibuat terkejut saat menemukan orang yang wajahnya sama sepertinya. Orang itu adalah Kase. Ekspresi yang dikeluarkan si pengedar ini ternyata sudah Kase perkirakan dan rencananya berjalan sempurna. Kase pun membunuh pengedar tersebut. 売買の元締め。ここ他方から恨まれる。 Si pengedar diketahui telah banyak membuat orang kecanduan, maka dari itu banyak orang yang sangat membencinya. Kase kemudian keluar dan dia berakting seolah dia adalah si pengedar. Dia memerintahkan bawahannya untuk jangan memasuki kamar ini untuk sementara waktu. 内容が楽譜だ。俺は完了。完璧だ。加瀬くん あさみ。 Secara tak terduga, Kase bertemu dengan istrinya. Istrinya langsung memanggil Kase. Tapi setelah melihat wajahnya, dia mengira salah orang. Istrinya secara spontan memanggil dia karena cara jalannya mirip dengan Kase. Padahal memang itu adalah Kase, tapi sedang menyamar. Kase dibuat terkejut dengan hal itu, sekaligus terharu. Karena dia mendapatkan istrinya yang dari belanja kue untuk merayakan hari ke-10 tahun pernikahan mereka. 今日は 失礼します Kase kemudian belok arah buat menelpon Ikuro untuk meminta sesuatu. Di saat melakukan itu, dia berpapasan dengan pria misterius. Saat sadar, dia mendapati dirinya yang telah ditikam. Oh my god. Ternyata pria misterius itu adalah orang yang punya dendam dengan si pengedar. Karena si pengedar telah membuat putrinya kecanduan narkoboy. Yang si pria tidak tahu, dia telah menikam orang yang salah. Soda. Di saat-saat sekarat itu, Kase kemudian teringat saat pertama kali dia bertemu dengan istrinya. Pada saat itu, hujan turun dan dia baru saja telah membunuh seseorang. Istrinya kemudian muncul yang mana dia merupakan atasan Kase di pekerjaan keduanya. Istrinya kemudian melihat ada darah di baju Kase. Kase dibuat terkejut dengan hal itu. Terlebih lagi istrinya tahu banyak tentang sifatnya. Dia mengira istrinya akan tahu mengenai pekerjaan utamanya. Saat dia memutuskan buat membunuh istrinya, lebih tepatnya sebelum menjadi istri, karena mengira sebelum menjadi istri curiga terhadap dia, ternyata dia salah. Sebelum menjadi istri hanya mengira darah itu muncul akibat mimisan yang disebabkan dari Kase yang kecapean kerja. 完璧な答え。塩分取らないと熱中症になっちゃうよなんでわかるんですか？いつも見てるから雨が Kase sama! Sarah dan Ikuro kemudian tiba. Kase yang sadar jika dirinya sudah tidak bisa diselamatkan hanya meminta bantuan mereka berdua untuk melakukan suatu hal. かしこまりました Singkat cerita, di pemakaman Kase terlihat banyak orang yang hadir, terutama istrinya. Penyebab kematian Kase disembunyikan oleh mereka berdua, tentu atas permintaan Kase itu sendiri, agar rahasia dia tidak terbongkar. Istri Kase kemudian melihat Kase untuk terakhir kalinya. Di situ air matanya sudah tak bisa ditahan. Kemudian ada seseorang yang mengajak istrinya Kase ke suatu tempat yang mana ternyata dia berniat mencelakai dia. Tapi saat dia akan melakukan itu, tiba-tiba dia menghilang. あれどこ行っちゃったん Yang mana ternyata Sarah telah mengamankannya. Pria itu ternyata disuruh buat menyingkirkan istrinya Kase atas perintah dari organisasi di mana si pengedar bekerja. Karena istrinya Kase adalah orang terakhir yang dilihat bertemu dengan si pengedar. Sarah kemudian meluruskan jika orang yang ditemui istrinya Kase bukan si pengedar, melainkan Kase yang sedang menyamar. Jadi istrinya Kase tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dia tidak boleh dibunuh.
Jika tidak percaya dengan apa yang dia katakan, maka tunggu. Sebentar lagi, informasi soal kebenarannya akan tersebar. Sarah kemudian melepaskan si pria dan si pria bertanya bagaimana cara Sarah bisa mengetahui gerak-geriknya. Sarah menjawab karena gerakan si pria gampang dibaca. Apa yang dilakukan Sarah itu juga atas permintaan Kase yang ingin jika istrinya diselamatkan. Sedangkan tugasnya Ikuro adalah menyebarkan informasi tentang kejadian sebenarnya. Entah disebarkan kemana, tapi nampaknya disebarkan ke dunia para pembunuh bayaran dan lain-lain. Istrinya Kase kemudian bertemu dengan Ikuro, yang mana dia mengenali Ikuro karena sering melihat Ikuro di foto yang Kase sering kirim. Istrinya Kase kemudian meminta Ikuro buat menceritakan tentang Kase. Ikuro memberitahu meskipun Kase terlalu bersikap dingin, tapi ketika dia membahas tentang istrinya, dia sangat bersemangat. Terakhir, Ikuro memberikan istrinya Kase suatu amplop yang mana berisikan foto dan juga surat yang ditulis langsung dari Kase yang berbunyi, "Bagian terbaik dalam hidupku adalah bertemu denganmu." Wow, mendengar itu istrinya merasa antara bahagia dan sakit. Bahagia karena dia semakin mencintai Kase, tapi sakit karena Kase sudah tidak ada. Dan episode 3 selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.